Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama seorang dengan sebutan siapa lagi kalau bukan yang kalian pernah lihat, simak dengan keberadaan daripada seorang sosok, yaitu Prabu, bandit, preman, mafia, penghasut, 1000 jalan 1000 akal yang digunakan demi bagaimana caranya supaya keinginan yang diharapkan dari seseorang yang namanya Prabu ini mau tak mau, selama ini mungkin kalian lihat, kalian simak dengan yang dilakukan sama seorang Prabu. Mudah-mudahan atas dasar memastikan harapan ke depan, seorang Prabu benar-benar dia menanamkan kesadaran, artinya benar-benar tobat mengikuti daripada setan merah. Kenapa saya katakan seperti itu, sahabat? Rasa syukur dan terima kasih keberhasilan Bangil Lampung ketika memberikan suatu arahan. Mungkin Prabu ini banyak tadinya selalu buta, gelap, baik dengan secara intelektual maupun langkah yang dia lakukan. Tapi dengan ketemunya sama Ci Raden, mudah-mudahan sahabat, atas niat baik Prabu, walaupun dia pernah ada niat membujuk yang namanya setan merah supaya mau ikut, artinya menumbangkan, menipu muslihat lagi. Sehubungan setan merah mencegah saya datang untuk memastikan, sahabat ya, karena seorang Prabu, siapa yang tidak tahu kelicikannya, kebusukannya, sehingga dia selalu menginginkan mengikuti daripada hawa dan nafsunya. Ini setelah saya ketemu langsung ya, mungkin beliau sudah ketemu Bangil Lampung, dirubah penampilan, dirubah suasana, dirubah artinya secara dalam pembicaraan, dirubah daripada sikap dan adabnya. Ya walaupun pelan-pelan, itu proses. Seiring waktu berjalan, semudah-mudahan kita doakan saja Prabu benar-benar tobat. Prabu seorang preman besar, begitu sepak terjang yang dilakukan selama ini, dia mau mengubah nasib, mau mengubah perjalanan, mau mengubah tatanan kehidupan menuju kebaikan. Saya berharap kepada subscriber yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, kalian menyimak selalu memantau dengan perjalanan selama ini. Mudah-mudahan sahabat, saya bertemu langsung pada malam ini, siang ini, kesempatan ini. Kenapa saya bilang saya pengen memastikan kalau memang Prabu ini benar itu ikrar yang selama ini kita lihat, kita dengar atas apa pembicaraan dia. Mudah-mudahan ini menjadikan suatu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasti sahabat-sahabat, tanpa kalian
dukungan kalian. Saya pribadi bukan sapa-sapa. Kenapa saya katakan seperti itu? Saya pribadi tidak merasa bahwasanya mengaku hebat, tidak merasa saya ini mengakui punya keilmuan, tidak. Sama saja. Karena saya yakin, karena secara hidup dan kehidupan yang nyata, karena Allah sudah mengatakan inilah taman surga para rasul. Artinya di situ dengan kebaikan-kebaikan yang selama ini, kejahatan-kejahatan selama ini, walaupun kami ada baku hantam dengan seorang Prabu, saya mengatakan sejujur-jujurnya kepada Prabu, bahkan saya pernah mengajak Setan Merah untuk bisa beradaptasi, bisa berkomunikasi ketika melihat daripada dunia pada umumnya yang kita lihat. Mudah-mudahan pelan-pelan berbaur, melihat secara nyata, pendengaran yang dengar secara jelas. Mudah-mudahan Prabu juga mengikuti apa yang selama ini dilakukan jejak si Setan Merah. Beliau bisa sedikit banyaknya merubah daripada kehidupan. Untuk itu kita tanya langsung, waktu demi waktu, kesempatan demi kesempatan yang Bang Rey Lampung berikan. Karena Bang Rey Lampung sudah mengatakan selalu, walaupun tidak percaya sepenuhnya, setidaknya Bang Rey meyakini dengan apa yang mereka ucapkan menjadikan suatu kenyataan. Karena kenapa? Ucapan adalah doa. Ucapan mereka, si Prabu khususnya pada malam ini, kesempatan ini, menjadikan nuansa ketika kalian melihat, menyimak sebagai bukti yang nyata. Kalaupun memang iya, itu yang memang kita harapkan. Kalaupun tidak, itu adanya di pribadi si Prabu. Saya mau tanya Prabu, adanya dirimu ketika mungkin melihat dengan ada gurumu yang disebut Setan Merah, mungkin selama ini yang dilakukan banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kalian perbuat terhadap kami, khususnya kepada Bang Rey Lampung. Saya melihat ketika kau datang mengunjungi di Padepokan Bang Rey Lampung, kau menyatakan benar-benar tobat. Betul. Artinya bukan berdasarkan tobatmu terpaksa? Tidak. Tidak. Ya. Apakah benar-benar tulus dari hati nurani? Saya tobat tulus dari hati nurani. Hati nurani sendiri. Bukan berarti berdasarkan adanya ketika kalian sudah dikasih Bang Rey Lampung madu? Tidak. Tidak. Memang artinya tersentuh dari hati nuranimu sendiri? Ya, saya tersentuh dari hati nurani saya sendiri. Iya. Dan saya bertobat tobat nasuha. Iya. Ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kalian ada rasa keraguan. Mungkin kalian sahabat-sahabat, bapak-bapak, ibu-ibu, nenek-nenek, sahabat-sahabat saya di seluruh Nusantara, dengan penyaksian ikrar yang dikumandangkan seorang Prabu ketika dia mengatakan tobat nasuha, artinya kembali ke jalan Allah, artinya perintah Allah ketika hidup di alam semesta ini. Walaupun jangan melihat daripada sisi buruknya. Artinya mungkin dengan sisi buruk yang pernah dilakukan seorang Prabu, memeras, mencari nafkah bukan secara dalam jelas usaha dengan kerja keras banting tulang, hanya berdasarkan keilmuan, hanya berdasarkan kekuatan, kesombongan yang selama ini ada baku hantam sama kami. Itulah dinamika perjalanan yang kami hadapi.
Mungkin seorang Prabu, entah itu ucapan, perilaku yang pernah dilakukan seorang Prabu. Ya mungkin Prabu juga sebagaimana manusia biasa, tak luput salah dan dosa. Dengan dia berubah ketika pelan-pelan, perlahan-lahan dia lakukan, mungkin itu niat dari hati nurani dia. Saya bangga, bahkan terima kasih. Bang Rey pun begitu luar biasa anugerah yang Allah berikan. Soal persoalan dengan dinamika perjalanan yang mereka lakukan, karena mereka tidak bisa yang mengendalikan sifat egois. Kenapa saya katakan seperti itu, sahabat? Disinilah ketika kalian menyimak, melihat manusia khususnya secara nyata, ketika kalian ada menghadapi, merasakan secara nyata di berbagai pelosok dan penjuru di daerah masing-masing, mungkin kalian muak, mau muntah ketika melihat Prabu. Begitu besar kesombongan yang ditanamkan. Akhirnya dengan kesalahan itu dia bercermin, mungkin secara sadar dia paparkan secara nyata di hadapan Bang Rey Lampung. Benar-benar mau tobat. Tapi awas Prabu, setiap yang namanya kita melangkah menuju ke jalan kebaikan, walaupun itu penuh yang namanya tantangan-tantangan dan rintangan, apakah seorang Prabu siap menerima secara lahir maupun batin? Saya siap menerima secara lahir dan batin, walaupun mau sehari, 2 hari, atau seminggu saya tidak makan pun, saya siap. Siap. Ya. Dan saya tidak akan melaksanakan lagi pekerjaan yang dulu yang saya kerjakan, memeras, ya, menodong, dan menyita tanah-tanah penduduk. Itu saya tidak akan saya laksanakan lagi. Ya, amin. Memang itu suatu harapan. Tapi Prabu, yang jelas antara pro dan kontra, Ya. baik dari spiritual Bang Rey Lampung, sahabat-sahabat Bang Rey Lampung, Betul. maupun daripada gerombolan-gerombolan kalian, Ya, ya. baik itu dari kalangan para preman-preman, si Jabrik. Ya. Mungkin saya pun belum pernah, sahabat ya, berbicara sama Jabrik dengan berhadapan 4 mata untuk apa yang selama ini dirasakan sama dia dari zaman ke zaman, bukan untuk menanam kebaikan. Siapa tahu dengan sosok seorang preman mafia yang selama ini kita kenal nyolot, membangkang, sok hebat seorang Prabu. Mudah-mudahan di situ nanti ada yang namanya hidayah yang Allah berikan. Siapa tahu tim sahabat gerombolan yang selalu sama Prabu dan setan merah tergugah hatinya untuk mengikuti bagaimana untuk menuju kebaikan itu, benar-benar niat tulus dan ikhlas. Begini sih Raden, Gimana? insya Allah ya, semua anak buah saya akan saya ajak semua bertobat. Iya. Ya. Bahkan ya seperti Jabrik,
Ronald, Ya. Billy, mereka pun sebenarnya sudah, Bang Rey pun sudah tahu mereka tuh ingin bertobat, baru ingin bertobat. Ya. Tapi belum bertobat mereka, tapi ingin bertobat. Ya. Ya. Itu sudah diketahui dengan Bang Rey. Ya. Ya, saya rasa waktu itu si Raden pun ada kayaknya itu. Iya. Ya, itu saja. Ya. Kalau untuk saya pribadi, Iya. saya benar-benar bertobat. Iya. Ya. Para subscriber Rey Lampung dan subscriber Ciraden Pradana Kusuma, Iya. saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau saya banyak mengecewakan kalian, ya, banyak membuat kesalahan dan membuat kalian benci terhadap diri saya. Iya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalam. Ya, Prabu sudah sering kali Bang Rey katakan kalau kami sahabat Bang Rey Lampung hanya saja dengan perjalanan kalian kami rasakan, walaupun itu hanya ada sedikit kekhawatiran karena dirimu mungkin selama ini pernah yang namanya kelam, jahat, busuk. Betul, betul. Tapi dikala kau memang artinya ya setelah kau ucapkan itu benar-benar tulus dari hatimu, kami bangga. Tapi ingat Prabu, apabila suatu saat ketika Allah menguji kehidupanmu, ketika kau hidup di alam, benar-benar di alam kebaikan, Betul. bahasanya tidak lagi yang namanya mau adanya sifat dendam terhadap Bang Rey Lampung maupun sahabat-sahabatnya. Kalau untuk itu, saya tidak akan ada sifat dendam pada Bang Rey Lampung dan sahabat-sahabatnya Bang Rey, termasuk spiritual dan subscribernya. Ya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Ya, kalau secara dalam pribadi saya ya, Iya sih. mungkin selama ini saya mengakui Prabu ya, saya pun merasakan adanya baku hantam, adanya seperti kita pernah lakukan waktu ke waktu, hari demi hari yang pernah kita lakukan. Iya sih. Yang pasti perjalanan-perjalanan selama ini mungkin apabila saya pribadi sahabat yang pernah yang namanya melakukan baku hantam terhadap Prabu, saya pribadi berhadapan langsung sama Prabu, Iya sih. saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bahkan saya minta dimaafkan. Bahkan Prabu pun tidak salah, saya pun memaafkan. Karena kenapa saya katakan seperti itu? Kita manusia banyaklah melakukan melangkah lebih salah daripada benarnya. Artinya ketika manusia merasa Prabu sekarang sudah benar-benar ada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara real nyata kita tayangkan, saya berhadapan langsung, dia benar-benar tobat. Mudah-mudahan ini menjadikan suatu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prabu, saya mau tanya, Ya. seandainya dikala nanti umpamanya ada suatu hal, Ya. ketika kau ada hasutan, Ya. ajakan, bujukan daripada gerombolan-gerombolan kau, apakah kau bisa menasihati? Apakah kau memang pengaruh? Insya Allah Cik, Iya. saya bisa menasihati mereka dan mengajak mereka ke jalan yang lurus, jalan yang benar. Gitu. Ya.
Ya, mudah-mudahan ya segala sesuatu itu saya bilang kita hidup ada yang menghidupkan, kita hidup ada yang menjaga, kita hidup ada yang melihara, kita hidup ada yang punya. Maka dari itu sahabat-sahabat, hikmah daripada perjalanan selama ini, kalau memang itu dilontarkan secara nyata yang diucapkan sama si Prabu bukan sebatas rekayasa, itu yang kita harapkan. Tapi Prabu, bagaimana seandainya apabila kau berkhianat sama kami, apabila kau punya dendam sama kami, apa yang kau harus terima kenyataan seperti ini? Begini sih, Ya, kalau di hati sanubari saya, Iya. saya tidak akan ada rasa dendam terhadap Ray beserta tim-timnya. Tidak ada. tidak ada. Jikalau saya sampai ada rasa dendam dan saya membangkang, ya silahkan. Saya mau diapakan silahkan. Ya, saya pasrah. Saya tidak akan melawan. Sedikit pun saya tidak akan melawan saya. Karena ya saya pribadi memang sudah tobat nasuha beneran. Gitu. Iya. Ya, sahabat, mungkin kalian tidak mau menginginkan kejadian-kejadian terulang dan terulang lagi, karena kami bukan menganggap seorang Prabu itu musuh, bukan menganggap seorang Prabu itu jahat, tapi dengan perilaku yang dilakukannya itulah yang kami harus luruskan. Siapa tahu dengan perjuangan Banggai Lampung dan bersama sahabat-sahabatnya dan Cik Raden pun, mudah-mudahan harapan demi harapan menjadi kenyataan. Adapun tidak, itu dari pribadi ketika dicoba, diuji, karena kita ini sahabat, selagi masih kita hidup di alam semesta ini, walaupun usia kita sudah berlanjut, selalu dicoba dan diuji. Kenapa? Karena disinilah yang namanya mengetahui kebenaran dan sebenarnya ketika pernah perilaku perbuatan kita. Disitulah kita harus sadar diri, bercermin diri, dan tahu diri. Maka dari itu saya selalu mengingatkan kepada sahabat-sahabat, saya bukan orang bisa, saya bukan alim ulama atau sebutannya tokoh. Tapi ketika kalian bisa memastikan, menelaah, memahami apa yang kami tayangkan, terutama sama Cik Raden, yang pasti antara laku dan lampah, antara ucapan dengan hati, perbuatan kita sehari-hari yang selama ini kita lakukan, bukan berarti kita mengakui hidup itu kita udah merasa benar dan baik. Tapi inilah pembelajaran yang sangat berharga ketika kita singgah di alam semesta ini, di alam dunia nyata ini, di alam fana ini. Mudah-mudahan hikmah di balik semuanya itu, kita selalu menanamkan sifat-sifat selalu belajar dan belajar. Untuk itu, jangan lupa, saya sebatas mengingatkan, bukan berarti saya harus memaksa kalian, tapi setidaknya ada nilai positifnya ketika kalian lihat apa yang kami tayangkan. Pada ada adegan perseteruan, baku hantam secara argumentasi, perjalanan-perjalanan yang kalian simak. Mudah-mudahan saja hikmah dari semua perjalanan yang kami jalankan ada kalian petik, ada kalian bisa pahami. Kenapa? Disinilah suatu pembelajaran sangat besar ketika manusia sombong, angkuh, yang kita lihat seorang Prabu, di mana Prabu tidak ada yang namanya
sifat mau ngalah, sifat yang namanya direndahkan, kesombongan, tidak jauh bedanya. Mereka seolah-olah punya ilmu, punya kekuatan. Tapi saya ingatkan, jangan sampai kalian sahabat-sahabat, lebih baik kalian perbanyaklah yang namanya bersalawat, perbaiki sholat, tegakkan kebenaran. Insya Allah dengan niat tulus kalian, apa yang kalian hajatkan, yang inginkan, mudah-mudahan itu mendapatkan suatu keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya mengingatkan kepada sahabat-sahabat, apabila kalian bukan berarti melihat daripada seorang Prabu ini ketika Banggai Lampung memberikan suatu madu sakti, dia sembuh. Bahkan ada tujuan dan niat, itu pun tergantung daripada keimanan. Adapun memang dia tulus dan ikhlas, mungkin pelan-pelan akan menemukan yang namanya kehidupan yang lebih untuk mencapai kesuksesan. Yang pasti, apabila sahabat-sahabat, saya mau tanya langsung sama si Prabu. Prabu, apakah ketika kau sembuh, ketika kau sehat, diberi Banggai Lampung madu sakti ini hanya sebatas tipu muslihat? Tidak, Cik. Tidak. Tidak. Saya diberi Banggai madu ini, itu badan saya, semua persendian segala macam ini langsung sehat. Nah, dari sanalah ya, saya punya niat, punya prinsip ya, prinsip hidup itu saya harus bertobat dan harus mengikuti jejak-jejak Bang Rey. Ya, amin. Yang pasti saya ingatkan kepada sahabat-sahabat, apabila kalian mau pesan madu, silakan. Karena pesan madu ini boleh dikatakan Banggai Lampung selalu mengatakan ada madu kuning sama serbuk itu harganya 200.000. Adapun madu satu paket, madu hitam dan madu kuning, sama yang namanya minyak melati keraton ini ya, itu pun kalian cukup bisa merasakan secara nyata ketika kalian sudah beli dan pesan secara nyata dengan resmi, bisa langsung kepada sahabat-sahabat Banggai Lampung, bisa langsung kepada Banggai Lampung. Kalau ke Banggai Lampung itu transfernya di nomor WA-nya sudah ada tercantum. Silakan kalian pesan. Bahkan kalau kalian transfer cukup dengan, kalau untuk wilayah Indonesia 300.000 sudah mendapatkan 2 botol madu dan 1 botol minyak melati keraton. Kalau secara yang disampaikan bagi kemarin, ada kalian juga sama mendapatkan 1 serbuk, 1 botol minyak melati madu sakti, itu 200.000. Silahkan mau pesan yang mana. Apabila kalian belum ikut member, itu tidak kami berikan, karena ikut member itu harganya cukup 100.000 dalam 1 kemasan. Artinya 1 paket madu dan 1 kemasan seperti serbuk ajaib itu 200.000. Bahkan ada pula 2 botol madu dan 1 botol minyak melati keraton, harganya 300.000. Kalian sudah tercantum menjadi anggota member Banggai Lampung. Karena kenapa? Inilah suatu kesempatan, karena kesempatan tidak ada 2 kali. Justru itu saya ingatkan kepada sahabat-sahabat, hubungi saja WA Cik Raden apabila kalian mau pesan madu sakti dan serbuk ajaib dan minyak melati keraton. Silakan hubungi WA Cik Raden di nomor 0821 5006 3346. Alhamdulillah, saya bertemu sama seorang preman besar, mafia besar. Ketika dia saya temui, rasa syukur yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas niat apa yang saya sampaikan ini menjadi kenyataan ketika tayangan demi tayangan. Semoga kalian selalu menyaksikan, tidak pernah ketinggalan namanya notifikasi. Jangan lupa di subscribe channel Cik Raden, karena kalian subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya.
Oleh karena itu, video ini kita tutup. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.